RI bawa gebrakan baru untuk BRICS, jadi titik balik berakhirnya dominasi Barat. BRICS baru-baru ini memang menyita perhatian publik dunia. Apalagi ketika Indonesia turut ikut serta dalam forum akbar tersebut. BRICS memang mengundang Indonesia sebagai tamu kehormatan dalam KTT tersebut dan Presiden Jokowi pun bersedia untuk menghadirinya. Di sana Presiden Jokowi banyak menemui beberapa pejabat penting di Afrika serta para petinggi negara yang nanti kedatangan Presiden Jokowi. Bahkan mereka tidak segan memberikan sambutan yang sangat meriah hingga parade militer yang memang dipersembahkan khusus untuk kedatangan dan kepulangan Presiden Jokowi. Di sela-sela acara tersebut Presiden Jokowi nantinya bakal melakukan beberapa pertemuan bilateral, tentu saja membahas peluang kerjasama, serta memperluas kemitraan internasional Indonesia dengan menanamkan prinsip kesetaraan. Presiden Jokowi berharap dengan aktifnya RI di dalam forum internasional dipenyebarluaskan kemitraan, yang berasaskan kesetaraan serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memastikan bakal menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan. Ini merupakan salah satu kegiatan di tengah rangkaian kunjungan kerja di benua Afrika. Selain itu banyak pemimpin negara di seluruh Afrika, Amerika Latin, Asia, dan Karibia yang diundang pertemuan itu, termasuk pejabat tinggi PBB, Ketua Komisi Uni Afrika dan Presiden New Development Bank, hingga para pemimpin bisnis. Reuters menerangkan isu yang paling kontroversial yang bakal didiskusikan adalah perluasan BRICS dengan menambah anggota baru, di mana lebih dari 40 negara termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Argentina, Indonesia, Mesir, dan Ethiopia telah menyatakan minat bergabung dengan BRICS menurut Afrika Selatan. China yang berusaha memperluas pengaruhnya saat berselisih dengan Amerika Serikat atas perdagangan dan geopolitik, mendukung ekspansi BRICS, sementara Brasil skeptis. Rusia berharap mengatasi isolasi diplomatik atas perang Ukraina, juga ingin membawa anggota baru seperti Afrika Selatan. Tidak hanya itu, kelompok dagang ini juga diharapkan membahas bagaimana meningkatkan penggalangan dana dan pinjaman dalam mata uang lokal, dalam Bank Pembangunan Baru New Development Bank atau NDB atau yang disebut Bank BRICS. Menteri Keuangan Afrika Selatan Enoch Godongwana mengatakan, penggunaan mata uang lokal akan membantu menghilangkan risiko dampak fluktuasi valuta asing. Perkembangan mata uang dolar telah terhadap mata uang pasar negara berkembang sejak Rusia menyerang Ukraina. Selain itu, The Fed juga mulai menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi sejak awal 2022, yang membuat utang dolar lebih mahal. Meski menurut diplomat senior BRICS, Afrika Selatan tidak akan ada pembicaraan tentang mata uang bersama BRICS selama KTT. Selama KTT BRICS juga akan dibahas mengenai kerjasama ekonomi, terkait peluang perdagangan dan investasi di berbagai sektor, terutama energi, infrastruktur, ekonomi digital, dan pasar kerja. Lalu dalam KTT juga kemungkinan yang dibahas adalah kemungkinan undangan memperluas undangan, bagi negara yang menghadiri KTT ke-67 pemimpin di seluruh Afrika, Amerika Latin, Asia dan Karibia. Sebelumnya Perancis menyatakan minat untuk menghadiri KTT itu, tapi Rusia menentang karena dukungan Perancis untuk Ukraina dalam perang. Perhatian khusus juga diberikan pada BRICS dan negara Afrika. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor mengatakan bahwa mitra BRICS sangat ingin mengeksplorasi peluang mendapatkan keuntungan dari kawasan perdagangan bebas benua Afrika.